أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sahih Fiqh Sunnah. Kita sambung dari ma hadatsa fin nasi ba'dal mi'ati ar-rabi'ah, apa yang terjadi pada orang-orang pada ba'da al-mi'ati ar-rabi'ah, setelah 100 yang keempat, ya, setelah tahun yang keempat. Kita sambung sekarang, thumma ba'da hadhil qurun, setelah masa ini. Jadi poin kita setelah kita sebutkan beberapa perkembangan sebelumnya, bagi yang tidak sempat hadir kita jelaskan ahwalun nas fil mi'atil ula wa tsaniyah, keadaan orang pada 100 tahun pertama dan juga 100 tahun yang kedua. Yang dimana di situ mereka mencari pendapat, namun mereka tidaklah taklid kepada satu pandangan ulama, yaitu mereka tidak taklid kepada ulama tertentu pada bagian pertama, karena bisa jadi dalil itu ada pada satu madhab, kemudian ya tidak sampai kepada yang lain. Dia pergi ke sana, bila itu dianggap lebih kuat maka mereka akan mengikutinya. Maka sebagaimana dikatakan bahwasanya wa kanu yastaftuna marratan wahidah wa marratan wahidan wa marratan ghairihi, kadang-kadang mereka minta fatwa, kadang-kadang kepada satu orang, kemudian kadang-kadang kepada orang lain. Ini yang terjadi pada waktu itu, pada waktu 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, dan beberapa hal yang lainnya sudah kita jelaskan. Itu hanya kesimpulan sedikit. Kemudian munculnya sikap at-tamadhub lil mujtahidina ba'da al-mi'ati ats-tsaniyah, munculnya sikap bermadhab pada mulai daripada setelah tahun yang kedua. Jadi munculnya sikap bermadhab setelah tahun yang kedua. Dan kita juga sudah menjelaskan pada pekan lalu kaitannya dengan masalah hukum bermadhab tersebut, ya, masalah hukum bermadhab dengan salah satu daripada imam madhab yang empat, ya, mau madhab Hanafi, mau madhab Maliki, mau madhab Syafi'i, mau madhab Hambali misalnya. Pada masa tersebut, ketika menyebutkan ada aspek kesepakatan atau mawadhi al-ittifaq, aspek kesepakatan mereka, dan ini sudah kita jelaskan juga, ada beberapa poin. Ya, yang kedua ada mawadhi al-ikhtilaf. Ada tempat-tempat mereka berselisih, yang namanya juga pendapat. Bapak saja di sini kita dalam satu tempat bisa memiliki satu pendapat, yang lain memiliki pendapat yang berbeda. Ada tempat-tempat kita memiliki pendapat yang sama, kita juga memiliki ada pendapat yang berbeda. Yang dimana di situ, ya pada
yang memiliki atau kesamaan padanya, ya aspek yang ada kesamaan padanya, bahwasanya seorang itu boleh dia belajar pada madhab tertentu. Ini kesimpulan aja, poin-poinnya udah pada pekan lalu. Boleh dia itu berintisab, bermadhab kepada madhab tertentu, mengambil pendapat imam dari madhab tertentu. Jadi boleh saja dia bermadhab dengan madhab tertentu, atau dia mengambil pendapat daripada salah satu imam daripada madhab tertentu. Dia menisbatkan diri kepadanya, saya madhab Syafi'i, saya Syafi'i misalnya, ya, dengan keyakinan akan kekuatan dari pendapat madhab tersebut, namun setelah meneliti kekuatan dalilnya. Ini boleh hukumnya. Jadi seseorang boleh berintisab kepada madhab tertentu, ya, mau manapun yang dia madhabkan padanya. Ya, misalnya mereka yang di Pakistan Hanafi misalnya, ya, mereka yang di Indonesia kita misalnya Syafi'i misalnya, kemudian mereka yang ada di Madinah Hambali misalnya, di Qatar Hambali misalnya, ya. Ya, mungkin ada orang yang ada di Maroko dan sekitarnya madhab Maliki misalnya. Boleh seseorang mengambil atau menisbatkan diri kepada madhab tertentu dengan keyakinan dan kekuatannya setelah meneliti dalil-dalilnya. Pastinya kalau berbeda dengan dalil, ya jangan dipegang. Nah, gitu maksudnya. Ya, adapun ya kecenderungan seseorang kepada suatu pendapat tertentu, ya, maka itu bukanlah ijtihad, karena ada orang yang mampu memiliki derajat ijtihad, ya, maka dia boleh menyelisihi madhab imamnya. Mungkin kita memiliki pendapat yang berbeda, namun ada ijtihad dari pendapat tersebut yang orang yang memiliki kemampuan untuk ijtihad, maka mereka boleh berijtihad, ya, mengingkari pendapat dari madhab imamnya. Namun untuk sampai ke derajat ijtihad itu kuat, ya. Adapun kecenderungan hati bukanlah namanya ijtihad. Bapak condong, kayaknya pendapat Syafi'i deh yang saya rasa lebih bagus. Apakah itu namanya ijtihad? Bukan. Kayaknya yang paling pas ini Hambali deh. Kecenderungan kita kepada satu pendapat bukanlah namanya ijtihad. Tapi ini, dan perlu dipahami yang kita bahas kemarin, bahwasanya ya yang diingat dalam bermadhab tersebut, ya, bahwasanya imam-imam bermadhab atau memiliki pandangan dalam hukum, terutama yang kita kenal dengan madhab yang 4 ini, mereka ini adalah madhab dalil, fikih dalil. Jadi salah kalau seseorang misalnya memiliki pandangan mengatakan, oh saya nggak boleh bermadhab, ya, yang kita pegang adalah madhab Al-Quran dan Sunnah. Yang kita pegang Al-Quran dan Sunnah saja dalam masalah ini, nggak boleh pegang madhab. Nah, ini yang salah. Mereka berpikir, ya, kata Dr. Amir Bahjat, orang yang mengatakan seperti ini berpikir kalau Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Malik, ketika mereka memiliki argumen, pendapat dalam sesuatu, mereka pikir itu bukan karena muncul dari dalil. Ya, jangan kita merasa, oh ini karena hawa nafsu mereka, ini karena dia sudah punya pengikut, misalnya ini Imam Syafi'i, ya terserah dia mau buat dalil, mau madhab dia. Enggak, mereka melihat ada dalil, ada patokan yang mereka pegang. Adapun sebab perselisihannya sudah kita bahas, tidak sampai dalilnya, dan ini setelah ini terakhir nanti kita sebutkan perbedaan para ulama dalam masalah ini, ya. Jadi perlu kita ingat, terakhir kemarin kita bilang, kalau dulu yang dicela itu adalah fanatisme madhab, ya. Yang punya slide itu halaman 20. Yang tercela itu adalah fanatisme madhab, itu yang tercela. Namun belakangan ini yang muncul bukan
fanatisme madhab, tetapi mereka memerangi madhab. Ya, mereka memerangi madhab. Ini yang tercela. Jadi dulu ta'assub, ada orang yang ta'assub memegang. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Ta'assub. Namun yang muncul belakangan ini adalah sikap orang-orang yang merasa bahwasanya pendapat-pendapat yang ada baik dari kalangan sikap yang belakangan ini, mereka menganggap bahwasanya ini Syafi'i salah, Maliki salah, Hambali salah. Jadi mereka memeranginya dengan dalil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya pandangan yang salah. Tetapi lihat bahwasanya setiap mereka itu memiliki ada sumber dalil yang mereka pegang. Nah, ada yang tidak sampai dalilnya, kita mengatakan mazhab Syafi'i jangan pegang kalau memang tidak ada sesuai dengan dalilnya. Nah, ini yang belakangan kadang-kadang dikritik pedas oleh Syekh Dr. Amir Bahjat dalam masalah orang-orang yang belakangan ini salah dalam bertindak. Kemudian terakhir, bagi yang tidak hadir, kita bahas sikap intisab kepada suatu madhab. Ada 3 pendapat ulama. Ada yang mewajibkan, ada yang mewajibkan, artinya wajib bapak bermadhab. Pak Agen, madhab bapak apa? Saya Syafi'i misalnya, hukumnya wajib. Ya, bermadhab itu hukumnya wajib. Ada yang mengatakan boleh, dan ini pendapat yang rajih. Pendapat kebanyakan para ulama adalah membolehkan, bukan mewajibkan. Jadi kalau artinya membolehkan, ya kalau bapak mau memegang pendapat madhab, ya pegang. Kalau enggak, ya enggak usah, misalnya gitu loh. Ini boleh. Ya, jadi ini yang pendapat yang banyak para ulama memegangnya. Ada yang melarang, tidak boleh bermadhab pak, enggak boleh. Yaitu pihak yang melarang madhab tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi ini diantara pembahasan pekan lalu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Sekarang kita lanjut poinnya, nanti kita tambah juga kembali. Berikutnya, ma hadatsa fin nasi ba'da al-mi'ah ar-rabi'ah. Apa yang terjadi pada orang-orang setelah 100 tahun yang keempat? Tsumma ba'da hadhil qurun. Kemudian setelah tahun-tahun ini. Maksudnya setelah tahun yang pertama, 100 tahun pertama, setelah 100 tahun kedua, ya. Kemudian kita menyebutkan sekarang sudah mulai terjadi ada banyak perkara setelah 100 tahun yang keempat. Ya, setelah 100 tahun yang keempat. Dan perlu Bapak ingat, kalau pernah kita sebutkan ada 4 tahapan penyebaran fikih. Kita masih ingat? Yang pertama, fase tasyri', pensyariatan, sampai wafatnya Nabi. Nabi wafat, ya berhenti syariat turun. Nah itu pensyariatan, marhalatut tasyri'. Yang kedua, fase penyebaran fikih sebelum madhab. Sampai sebelum madhab, penyebaran fikih sebelum madhab, ya masuk padanya para sahabat, ya dan tabi'in dan yang lainnya, itu sampai 100 tahun kira-kira, ya sampai kira-kira sampai dari setelah wafatnya Nabi sampai 100 tahun Hijriyah. Nah ini sudah lewat kita. Adapun munculnya marhalah al-madzahib al-fiqhiyah, madhab-madhab fikih ini, yaitu setelah 100 tahun yang pertama. Kan makanya kita sebutkan 100 tahun pertama mulai, 100 tahun kedua muncul lagi, ya kan? Nah, sekarang ini kita sudah berada di tengah-tengahnya. 100 tahun yang keempat. Maka permasalahan akan lebih banyak lagi. Ya, pada 100 tahun yang keempat sampai ya ke munculnya itu sampai 1300 Hijriyah kira-kira. Jadi mulai kita sudah setelah itu, setelah 100 tahun yang pertama, sampai ini perkiraannya, tidak secara pasti gitu. Kalau misalnya Abu Hanifah kan itu kan sampai melihat
sahabat Anas bin Malik. Jadi kita lihat perkiraannya yaitu sampai tahun 1300 Hijriyah itu penyebaran mazhab. Ya, mazhab fikih mulai banyak menyebar. Nah, poin kita sekarang di fase yang ketiga. Jadi masuk pada tahapan yang ketiga. Baru terakhir nanti kalau masih ada waktu kita ambil fase yang kita sekarang al-asrul hadir. Baru tentang perdebatan atau sebab perselisihan para ulama. Itu masa-masa yang secara umumnya ya, dan tidak perlu kita ulang secara detail lagi penyebaran pada masa sahabat. Sekarang kita masuk thumma ba'da hadhil qurun. Kemudian setelah masa ini. Sudah jumpa Pak Wahyu? Oke. Kana nasun akharuna dhahabu yaminan wa shimalan. Sekarang kan sudah masuk pada mazhab yang banyak yang mereka pegang siapa sekarang? Mau mazhab Syafi'i atau siapa kan gitu. Karena kan terakhir usia yang paling terakhir wafat adalah siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Bapak ingat urutannya? Hanafi, Maliki, Syafi'i, baru Hambali. Imam Abu Hanifah digolongkan kepada tabi'in karena melihat Anas bin Malik kita sebutkan. Baru yang paling terakhir adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang meninggal pada tahun 241 Hijriyah. Adapun Imam Syafi'i sebelumnya tahun 204 Hijriyah. Tapi ini karena setelah mereka ini pastinya pengikut-pengikutnya banyak. Nah, inilah sebenarnya kalau pembahasan kita itu bisa mendetail, maka kembali kepada slide yang sebelum-sebelumnya yang pernah saya tulis. Ya, saya rangkum dari penjelasan Dr. Amir Bahjat itu, yaitu masalah misalnya ketika penyebaran pada masa Abu Hanifah. Kita sebutkan di awal-awalnya saja kan, fase tahapan pertama saja. Adapun mulai ya meluasnya ya karena pada fase penyebaran mulai di adanya mazhab Abu Hanifah itu sampai tahun 204 Hijriyah. Itu mulai penyebaran dari mazhab Abu Hanifah. Adapun setelah itu maka mulai adanya perkembangan. Yang punya slide yang full dari awal saya kasih itu bisa dilihat tahapan yang kedua dari perkembangan mazhab Hanafi. Ya, sayangnya belum semua dapat. Saya sejak hari itu belum bisa selesaikan, Pak. Jadi insya Allah terus Pak Agin. Karena hati ini belum bisa. Karena kalau nulis itu harus fokus. Hatinya kemana-mana itu nggak bisa. Jadi takutnya salah-salah nanti, nggak fokus. Jadi itu pada kalau yang punya slide yang sempurna itu pada fase yang kedua, tahapan perkembangan. Tadi pendirian itu sudah. Nah, poin kita pada tahapan yang pertama sudah. Mazhab Hanafi sampai tahun 204 Hijriyah itu pada tahapan perkembangan pendiriannya. Adapun perkembangannya itu mulai kita sekarang ini. Nah, pada masa perkembangan inilah banyak masalah. Paham Bapak kan? Pada masa perkembangan inilah banyak masalah. Makanya muncul imam-imamnya. Di situ ada satu tulis di situ misalnya Muhammad Tahawi memiliki kitab namanya Mukhtasar Tahawi, Al-Kasani, Al-Karhi, Al-Quduri dan yang lainnya. Kemudian begitu juga pada Imam Malik. Imam Malik misalnya mulai ada perkembangannya, sekali lagi lihat tahapan yang kedua. Perkembangan mazhab Maliki misalnya, perkembangannya itu berdirinya Maliki fasenya sampai tahun 283. Masih pendirian mazhabnya. Artinya masih bermegang kepada pokok dasar apa yang dibangun oleh Imam Malik. Nah, penyebarannya ya kita sekarang. Maksudnya poin kita yang sekarang. Ya, jadi poin yang sekarang ini pada masa tengah-tengah. Semua yang punya slide-nya bisa dilihat semua pada tahapan kedua, yaitu tahapan perkembangan sampai 616 Hijriyah itu mazhab Maliki. Mulailah di situ misalnya kaitannya dengan mereka menulis kitab Ibnu Rushd ya, kemudian juga Ibnu Abdul Bar, Al-Qadhi Abdul Wahhab dan yang lainnya. Ini mulai tahapan perkembangan mazhab. Yang namanya berkembang pasti akan ada perselisihan. Nah itu. Kita lanjut singkatnya lagi mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i
Itu ada 4, karena ada kita bilang masa beliau di Mesir kan beda. Nah, gitu. Jadi masa perkembangannya secara umum, masa perkembangan dan juga penyebarannya pada masa Imam Syafi'i itu sudah mulai banyak pengarangan kitab. Al-Muzani, kemudian juga Al-Mawardi dan yang lainnya. Imam Al-Juwaini juga Nihayatul Matalib yang sering kita pakai kitabnya. Kemudian berikutnya Imam Ahmad bin Hanbal juga sama. Ya. Kita sekarang pada masa perkembangannya, ya pada masa perkembangan, perluasan dan penetapan mulai di situ, yaitu munculnya banyak yang memiliki yang mengikuti mazhabnya. Misalnya Ibnu Taimiyah juga memiliki kitab yang namanya Al-Muharrar, ya, kemudian Ibnu Muflih, Al-Mardawi dalam masa perkembangan. Poin yang perlu Bapak ingat mungkin siapa mereka gitu. Nah, kitabnya juga nggak pernah baca, nggak tahu. Poin yang Bapak perhatikan, poin di sininya adalah mau Syafi'i yang paling atas dulu, mau Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Pada poin kita yang di buku ini tahapan yang kedua. Pada masa perkembangan. Pada masa perkembangan. Yang namanya berkembang pasti akan ada yang dipegang induknya. Ya, disitulah banyak kita bilang pada waktu itu muncul ta'assub itu, fanatisme itu. Ya, ada masa perkembangan dia masih memegang induknya, tetapi banyak masalah-masalah yang lain yang terjadi pada masa itu. Ya, yang satu kemudian mulai memegang mazhab Hambali, yang satu memegang mazhab Syafi'i, yang satu itu mulai. Nah, disinilah problemnya pada masa itu. Poin kita. Jadi kalau Bapak paham sampai di sini, mudah untuk memahami poin-poin semuanya nanti. Ya, kalau yang ini belum Bapak paham, nanti kok bisa? Kenapa gitu? Jadi intinya pada masa perkembangan itu, pada masa pendirian itu belum banyak terjadi perbedaan. Kalaupun orang nanya ke misalnya Imam Malik, dia pun nanya nanti ke yang belajar di Imam Syafi'i. It's okay, nggak masalah. Ya gitu loh. Jadi nggak ada masih mereka kok saya ke situ. Nah, tapi mulai pada masa kita sekarang, ya di buku ini sudah mulai memegang satu pendapat. Ya, yang lain ntar dulu. Ya, sampai muncul ta'assub yang terlarang. Oke. Nah, sekarang ini mulainya di sini. Dhahabu yaminan wa shimalan. Mereka mulai pergi ke kanan dan ke kiri. Wa hadatsa fihim umur minha, dan terjadi banyak perkara di antara mereka di antaranya. Yang pertama, sayangnya di buku saya yang pertama, tetapi enggak dikasih poin. Jadi kita kasih poin aja. Di buku antum gimana Bu Sah? Ada nomornya? Yang hadatsa min wa hadatsa fihim umurun minha, enggak ada nomornya maksudnya. Enggak ada sama ya. Yang pertama terjadi pada masa mereka itu adalah al-jidal wal khilaf fi ilmi al-fiqh wa tafsilihi ala ma dzakarahu al-Ghazali. Mulai adanya perdebatan, perselisihan pada ilmu fikih. Ya, dan rincian-rinciannya sudah mulai. Sudah mulai ada perdebatan karena sini masa berkembang. Ya, pada masa berkembang ini sudah mulai ada masalah-masalah nawazil yang sangat banyak. Annahu lamman qarada ahdul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan ini mulai dari sebenarnya ditarik oleh beliau setelah mulai berhenti ya masa khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, ya. Afdhatul khilafatu ila qaumin tawallawha bighairi istihqaqin wal istiqlal bi'ilmi al-fatawa wal ahkam. Setelah para khulafa'ur rasyidin, khilafah itu dipegang oleh kaum-kaum yang menguasainya bighairi istihqaq, dengan tanpa hak. Maksudnya mereka tidak memiliki hak untuk itu. Wal istiqlalin bi'ilmi al-fatwa. Tapi masalah apa? Bukan masalah khilafahnya. Mereka tidak memiliki hak dan tidak memiliki kemampuan secara khusus dalam ilmu fatwa dan hukum. Kalau pada masa Khulafa ar-Rasyidin, Abu Bakar ada masalah, Abu Bakar itu orang yang alim. Umar orang yang alim. Utsman mereka minta pendapat ke beliau. Ali bin Abi Thalib juga sama. Ya, dan setelah Ali bin Abi Thalib ini dipegang kekhalifahan, kan terbunuh Ali. Umar terbunuh. Ya kan? Abu Bakar wafat. Umar dibunuh oleh Abu Lulu'ah.
Utsman terbunuh oleh entah siapa. Akhirnya kemudian perdebatan terjadi ketika naiknya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian sama Muawiyah bin Abi Sufyan di Kufah, di Irak pada waktu itu. Terjadilah peperangan di antara mereka. Singkat ceritanya kemudian terbunuh siapa? Mati syahid Ali bin Abi Thalib digantikan oleh Hasan. Siapa pembunuh Ali bin Abi Thalib? Ya, Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, digantikan oleh anaknya Hasan. Tidak lama setelah itu, kan perang juga terjadi sama Muawiyah. Perang lagi terjadi di Kufah. Yang pada waktu itu kan banyak pendukungnya, lebih banyak pendukungnya siapa di Madinah? Hasan. Karena dia cucu Nabi, lebih banyak pendukungnya. Khawatir terjadi pertumpahan darah terus di antara kaum muslimin, Muawiyah minta untuk damai. Kemudian buat surat perjanjian dan Hasan bin Ali turun. Ya, turun artinya tetap kemudian dibaiat ya satu kepemimpinan di Kufah, yaitu Muawiyah. Nah, setelah itulah mulai muncul. Kan di antara perjanjiannya itu adalah kalau nanti meninggal, salah satu di antara isi perjanjiannya, kalau Muawiyah itu wafat, maka pemimpin nanti dipilih oleh masyarakat kaum muslimin. Tapi Muawiyah menunjuk anaknya menjadi pangeran. Ya, yang kita maksudkan di sini, kita tidak mau terjun ke dalam dunia sirah yang mendalam, tapi yang saya poinkan adalah pada masalah fikihnya. Apakah yang ditunjuk oleh Muawiyah adalah orang yang paham dalam masalah ilmu fikih dan seperti ulama yang lain? Itulah poinnya. Jadi mulai setelah mereka ini kan bukan karena dia seorang yang alim kemudian orang minta fatwa ke dia jadi khalifah. Enggak, setelah itu. Beda dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka paham. Nah, adapun yang setelahnya ya memimpin. Jadi pemimpin, tapi bukan dalam masalah agama. Itu yang Bapak pahami ya. Jadi kalau masalah sirahnya, perjalanannya, kemudian kenapa dia serahkan Yazid menyerahkan kepada saudaranya kan? Nah, itu pembahasan yang dalam. Itu Daulah Bani Umayyah. Ya, jadi mulai banyak masalah setelah itu. Sampai kan setelahnya kan terbunuhnya siapa? Orang Syiah menginikan siapa? Husain. Apa sebabnya? Kan singkat ceritanya itu kan, ketika Husain itu kan ya orang-orang Kufah kan kurang suka terhadap kepemimpinan daripada Yazid. Singkat ceritanya kemudian mereka mengirim surat kepada Husain bin Ali, ya bahwasanya kami siap untuk menerima kamu di sini, kami akan begini seterusnya. Jadi singkat ceritanya saking banyaknya permintaan itu untuk dia datang dan menjadi pemimpin bagi mereka. Sudah dilarang oleh para ulama, larang dia untuk jangan pergi dan terus panjang kisahnya. Yang mau tahu kisah detailnya yang ditulis oleh Dr. Utsman Al-Khamis. Ya, itu yang tebal itu ada sejarahnya. Singkatnya saja, begitu kan terjadi kemudian sampai dia di sana udah dilarang masih juga karena merasa bahwasanya kan orang sampai di sana orang-orang yang tadi meminta dia untuk datang tidak ada seorang pun. Sampai dia di Irak ternyata nggak ada seorang pun yang tadinya meminta dia untuk datang, nggak ada yang menyokong dia. Sendirian. Ya, akhirnya kemudian setelah sholat kemudian masih juga dia bersikap, akhirnya dia terbunuh. Orang-orang Syiah yang katanya mereka itu adalah pendukungnya dia, kemudian mengatakan di 10 Muharram, hari Asyura kan sampai melukai diri mereka. Waliyadzubillah. Kemana mereka ketika itu kalau kita mutarik sejarahnya? Bukankah mereka bersembunyi? Nah, tapi ini sejarahnya. Poin kita di fikihnya. Jadi setelah itu kepemimpinan itu bukan karena pemahaman ilmu agama ya. Jadi sejarahnya dikesampingkan dulu, tapi poinnya adalah kenapa kok kepemimpinan? Jadi jangan salah sangka nanti. Mereka ini memimpin karena mengurus urusan kaum muslimin, bukan karena mereka paham dalam masalah ilmu. Ya, atau enggak usah jauh-jauh lah. Sampai detik sekarang ini, raja sekarang paham dia tentang masalah fikih, usul fikih, agama dan detailnya, hafal ribuan hadis. Ya, enggak. Begitulah kurang lebih pemahamannya. Mulai muncul, dan itu setelah fana kekhalifahan, faftaru ila al-isti'anati bil fuqaha, maka mengharuskan mereka untuk minta bantuan kepada para orang ahli-ahli fikih, orang-orang alim. Butuh
ada pendamping mereka. Tetap mereka memimpin, tapi butuh adanya pendamping dari kalangan ahli fikih. Wa ila istishabihim fi jami'i ahwalihim, dan menemani mereka dalam semua keadaan. Karena mereka menjadi pemimpin bukan paham dalam masalah hukum agama yang rakyatnya bertanya ke dia. Perlu adanya para ulama. Wa qad kana baqiya minal ulama iman huwa mustamirun al tirazil awal. Dan ada yang tersisa dari kalangan para ulama itu yang masih memegang sistem kuno, sistem pertama dari dulu, ya, nggak mau menjadi diangkat jadi itu, nggak mau, ya. Wa mulazimun safaddin, yang masih memegang barisan agama, maksudnya masih memegang pegangan yang agama yang baik. Fakanu idza tulibu harabu wa a'radu. Ketika mereka diminta, ayo sini kita sama ini, mereka malah harabu, pergi. Wa a'radu, berpaling. Diajak oleh pemerintah, ayo sini kalian, ya kita menjadi ahli fatwa di kerajaan misalnya. Mereka, di antara mereka pergi dan berpaling. Fara ahlu tilkal a'sari gharal ulama. Hanya orang-orang kan melihat orang-orang yang di bawah kealiman mereka. Bukan orang yang ulama yang alim banget. Mau tidak mau, ya. Wa iqbalul a'immati ilaihi ma'iradihim. Sedangkan para pemimpin datang ke mereka, mereka berpaling. Ya. Kemudian yang terjadi adalah adanya mereka melarang. Ya, mereka melarang untuk menuntut ilmu tawassulan ila nailil izzi wa idraki wa darkil jah. Mereka melarang untuk menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan, ya, tawassulan ila nailil izz, sampai kepada derajat kemuliaan atau dapat pangkat. Ya, hanya tidak usah, ya, belajar untuk itu. Kemudian mulailah pada waktu tersebut yang namanya orang sudah mulai banyak perdebatan, ada yang tidak mau, ada yang mulai, karena ini masa-masa sebelumnya nggak ada seperti itu. Ya, makanya di antara ulama nggak mau diangkat menjadi hakim atau apa itu. Ya udah, belajar aja gitu loh. Tidak usah kayak misalnya, oh kamu jadi MUI, oh kamu jadi wakil, tidak usahlah gitu. Hanya mereka sebagiannya tidak mau untuk hal seperti itu. Kemudian mulailah pada masa-masa mereka itu dikarang ilmu-ilmu kalam, wa aktsaru al-qila wal qal, banyak omong kosong padanya, qila wal qal, katanya dan katanya. Qila qala, qila qala. Katanya dia berkata. Katanya qila wa qal, makanya dibilang bahasa Indonesianya omong kosong. Banyak mulai ditulis tentang itu. Wal iradu wal jawab, ada pertanyaan jawaban. Wa tamhidu tariqal al-jidal, memulai jalan, membuka jalan-jalan perdebatan, ya. Wa waqa minhum dzalika bimauqi', dan terjadilah pada mereka dengan kejadian seperti itu, mulai terjadi adanya perselisihan. Dan di antara mereka yang kedua, wa minha, ada dasnya di sini, das yang kedua, wa minha annahum itma'annu bit-taqlid. Ada di antara mereka yang lebih tenang dengan taklid. Ya, lebih tenang dengan taklid, yaitu wadabba fi sudurihim dabiban namli wa hum la yash'urun wa kana sababu dzalika tazahumul fuqaha wa tajadulihim fi ma bainahum. Dan itu mulai ada sentuhan di dada mereka seperti dabiban naml. Ini bahasanya agak dalam. Dabiban naml. Bapak dengar enggak suara semut yang berjalan mengetuk tanah? Kan enggak ada. Maksudnya ada mulai di hati mereka, sedangkan mereka tidak ketahui sifat taklid itu. Ya kan? Sudah bertaklid dengan ulama tertentu. Ingat Bapak, ini pada masa perkembangan sekarang kita, ya. Tahapan kedua. Wa kana sababu dzalik, dan sebabnya itu terjadi adalah tazahumul fuqaha. Banyaknya ahli fikih dan perdebatan di antara mereka yang terjadi fi ma bainahum. Faqad kana kullu man afta bi syai'in nuqida fi fatwahu wa radda alaih. Nah, ini mulai ada muncul. Ya, ada taklid. Maka faqad kana kullu man afta bi syai'. Dan dulu telah ada orang berfatwa, setiap berfatwa terhadap sesuatu, ada yang nuqida fi fatwahu wa radda alaih. Ada yang membatalkan fatwanya dan membantahnya. Bapak berpendapat misalnya, ini pendapatnya itu salah itu. Nuqida artinya dibatalkan. Itu pendapat salah. Dan dibantah, waradda alaihi, dijawab harusnya begini. Mulai ada bantahan,
ini pendapatnya salah, ini pendapatnya benar, ini mulai ada bantahan-bantahan terhadap itu. Ini pada masa perkembangan. Karena ada munculnya sifat taklid. Kita bilang kan masa perkembangan memegang mereka di dengan yang pertama, ya, mengacu kepada yang pertama, namun mulai ada yang menyalahkan. Ya, karena kan yang mengikuti mazhab Hanafi, ya apa yang difatwakan oleh ulama-ulama dari mazhab Hanafi itu yang dia pegang. Nah, kan berbeda nanti dengan satu dengan yang lainnya. Apa sebab perbedaannya? Pekan depan insyaallah. Nah, ini yang terjadi pada masa mereka. Falam yanqati'ul kalam illa bil masir ila tasrih rajulan minal mutaqaddimin fil masalah. Dan tidak berhenti perdebatan omongan mereka di situ sampai kepada kembali illa bil masir, sampai kecuali dengan kembali kepada penjelasan orang-orang terdahulu dalam masalah ini. Ya, udah berdebat A, berdebat B, berdebat C, nggak selesai masalahnya kecuali lihat ada nggak masalah ini dibahas oleh orang-orang dulu, baik pada kalangan tabi'in, sahabat dan yang lainnya. Dah, baru selesai. Ya, jadi walaupun seperti itu mereka tidak masih apa ya, menghormati. Nggak kayak sekarang. Mau apapun kiainya nggak peduli. Mau salah sekalipun terserah. Sampai ada mereka mengatakan, walaupun ada hadis tapi Pak Kiaiku bilang lain, kata Pak Kiaiku lebih benar, karena aku lebih percaya. Kan ini salah ini. Yang sekarang ya benar, ada yang mengatakan itu Pak di kami dulu. Berikutnya, wa ayatan fa innahu lamma jaa aktsarul qudah wa lam yakunu umana. Ini lagi yang terjadi masalahnya. Ada lamma jaa aktsarul qudah. Manakala datang kebanyakan dari para qadhi, para pemimpin walam yakunu umana. Mereka enggak amanah. Ya, lam yaqbal minhum illa ma yuribul amatu fihi. Wa yakunu syai'an qad qila min qabl. Mulailah di sini. Ya, ada yang mereka tidak amanah dan tidak menerima ya dari mereka kecuali apa yang sudah ada diragukan oleh orang-orang umum padanya, ya, kemudian wa yakunu syai'an qad qila min qabl, dan itu kadang-kadang adalah sesuatu yang pernah dijelaskan sebelumnya, ya, pernah dijelaskan sebelumnya. Ini yang terjadi pada mereka, ya. Jadi mereka mulai ada yang tidak amanah dalam masalah menjelaskan pendapat, kemudian kecuali apa yang masyarakat tersebut la yuribul amatu fihi, yang masyarakat itu tidak ada keraguan padanya. Ya, ini mulai muncul mereka. Wa qad yakunu syai'an qad qila min qabl, dan itu adalah perkara-perkara yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi masalah-masalah yang dulu sudah dijelasin, udah. Orang-orang yang tidak amanah ini kan kadang sering bahkan di khutbah Jumat Imam beberapa kali disebutkan kaitan dengan ya pemimpin atau ulama sultan, ulama us-salatin kata beliau waktu khutbah di sini. Ya, karena waktu kasus misi bukan apa? Mursi. Kasus Mursi itu beliau khutbahnya hampir beberapa minggu itu terus. Ulama salatin dulu ya. Ulama sultan kata beliau. Jadi mulai, kan namanya sudah ada ini. Ya, Bapak lihat aja di Indonesia. Kalau pemimpinnya gimana, ya kayaknya hal ini bisa diperbolehkan. Tadinya nggak boleh. Kenapa? Karena negara kita mulai begini. Itu kan ulama yang mengarahkan hukum kepada apa yang diinginkan. Jadi mulai tidak amanah dalam memegang hukum. Nah, wa qad ikhtasara haula kalamu a'immatihim fi ad-da'wati ila nabdhi at-taqlid wal 'amal bil kitab wa sunnah wa ta'awwalul khilaf. Wa thabatu ala mukhtari a'immatihim. Nah, ini mulailah wa qad ikhtasara haula'i kalamu a'immatihim. Dan ikhtasar dan telah ringkas ucapan-ucapan para imam-imam mereka berkenaan dengan atau berkaitan dengan sifat menefis taklid, ya, dan wal amalu bil kitab wa sunnah, dan mengamalkan Alkitab, Al-Quran dan Sunnah, wa ta'awwalu al-khilaf, mereka mentakwilkan khilaf-khilaf yang terjadi.
Kemudian wathabatu ala mukhtari a'immatihim. Mereka tetap memegang apa yang dipegang oleh imam mereka. Mulailah setelah adanya mengatakan ini taklid yang mereka pegang, namun mereka masih memegang apa yang disampaikan, yang dipilih, yang dikuatkan oleh imam-imam mereka. Kemudian fanasha'a ba'dahum qurun. Inilah terjadi pada masa perkembangan itu. Maka mulailah muncul setelah mereka itu masa-masa ala taqlid sarfi la yumayyizuna al-haqqa minal batil walal jidala minal istinbat. Ya, muncullah generasi setelah mereka, karena mereka mulai mentakwilkan perselisihan, ya, ditakwilkan, dialihkan makna perselisihan itu yang mereka telah perselisihkan, namun yang mereka pegang adalah pendapat dari imam mereka. Muncullah setelah mereka itu masa-masa yang taklid, yang mereka itu tidak membedakan antara hak dan batil, tidak membedakan antara perdebatan dan istinbat. Bapak paham maksudnya? Hak dan batil disesuaikan Al-Quran atau Sunnah. Ya. Kemudian al-jidal minal istinbat, jidal perdebatan. Ini orang berdebat dengan sesuatu, beda dengan istinbat. Istinbat itu mengambil pendapat atau mengambil hukum dari sesuatu dalil. Jadi yang diambil istinbat dari sini begini. Wa sya'a fihim, dan tersebarlah pada masa mereka at-ta'assubu lil madzahib. Disinilah poinnya. Mulailah muncul pada masa ini fanatisme mazhab. Ya, wallati nasha'anha iftirakul kalimah, yang menimbulkan sebab adanya ta'assub mazhab ini mulai perpecahan kalimat mereka. Perpecahan kalimat maksudnya yang tadinya masih berpegang satu, sekarang fanatisme. Wa tadlidu ba'duhumul ba'd, sampai saling menyesatkan satu dengan yang lainnya. Hatta kana ba'duhum liyara khurujal insan min madhhabin man qalladahu walau fi mas'alatin kal khuruju minal millah. Sampai ada yang berpendapat, sampai ada sebagian mereka yang berpendapat keluarnya seseorang dari suatu madhab, ya, walaupun pada satu masalah seperti keluar dari agama. Beda madhab. Dan ini Bapak rasakan, kami pernah merasakannya seperti itu. Seakan-akan orang yang tidak memegang madhab, ya, misalnya Syafi'i, wah, ini sesat orang ini. Ya, seakan-akan mereka misalnya yang berpendapat misalnya yang tidak mengambil pendapat mengangkat tangan ketika kunut subuh misalnya, wah, ini batal salatnya ini enggak Islam orang ini, diperangi dia gara-gara perbedaan dalam hal itu. Itu terjadi. Sudah sejak zaman perkembangan itu ada. Fanatisme seperti ini yang berat. Ya, ka'annahu nabiyyun bu'itsa ilaih. Seakan-akan mazhab itu adalah nabi yang diutus kepadanya. Yang kalau salah ya enggak diikuti. Kalau misalnya dia orang tadi berbeda mazhabnya, ya udah, seakan-akan dia kafir. Itulah yang ada juga, saya simpulkan di situ sampai bahaya tentang fanatisme yang ada pada mazhab tersebut. Ya, ada di halaman slide 20 bagi yang mau lihat beberapa contohnya. Dan di sini contohnya sampai mereka itu menganggap keluar dari agama yang diwajibkan harus taat kepadanya. Fa dhahara man yufti bi adami jawaz ibtida'il Hanafi bi imami Asy-Syafi'i. Coba. Sampai muncul ada orang yang memberikan fatwa tidak bolehnya mengikuti Hanafi bi imami Syafi'i. Ya. Orang Hanafi tidak boleh mengikuti Syafi'i. Mulai muncul. Dan tidak boleh menikahkan antara Hanafi dengan Syafi'i. Udah beda-beda nih. Kamu apa madhabnya? Saya Pakistan, Hanafi. Waduh, Indonesia Syafi'i nggak bisa kita. Seakan-akan sudah mulai di situ. Wa yujawwizu dzalika akharuna qiyasan 'alal kitabiyah. Bahkan sampai mereka boleh-boleh aja sih nikah. Hitung-hitung seperti nikah dengan orang ahli kitab. Sama-sama Islam saling menggituin. Itu sudah sejak zaman dulu, Pak, sudah ada muncul itu. Dan masa-masa kami waktu belajar juga ada perasaan itu muncul, Pak. Ketika kita merasa, misalnya kita dulu belajar mazhab Syafi'i. Semua orang yang berselisihan dengan apa yang kita belajar di Ustadz pasti sesat. Pasti salah. Ya, kalau misalnya orang yang sampai ta'assubnya itu kan pembahasan ta'assub ya. Sampai mereka, contohnya misalnya,
fanatisme ini ada saya contohkan di situ. Misalnya Anda seorang Syafi'i, lalu tidak mau menikahkan putri Anda dengan Maliki, tidak mau duduk dengannya, tidak mau sholat di belakangnya, gara-gara dia Syafi'i, gara-gara dia Maliki, gara-gara dia Hambali, ya nggak mau sholat di belakangnya. Nah, dianggap tidak sah. Seperti saya contohkan pekan lalu, itu Ustadz guru kami, Syekh, ya, Al-Umaru, ya beliau ketika menjelaskan tentang membaca Bismillah itu, Bapak masih ingat? Ya, saya mengatakan baca Bismillah. Saya salah, Al-Umari bilang hati-hati ya kalau kalian di Yaman nggak baca Bismillah, makmum bisa kabur. Kenapa? Dianggap tidak sah. Karena Imam Syafi'i berpendapat Bismillah termasuk Fatihah. Berarti Al-Fatihahnya nggak sah. Dan jangan salahin ketika misalnya orang Bismillahirrahmanirrahim, beberapa imam di sini sholat di pojok di sana ke arah Honda itu ada satu imam selalu membaca Bismillah. Di Fish Market juga kalau nggak salah, yang di Al-Khur, sholatnya juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Di imam yang lama juga di tempat masjid yang lama juga sama. Jadi jangan sampai kita, wah imamnya Bismillah ini, salah ini, sesat ini. Selama ini saya sholat di belakang nggak pernah ada Bismillah. Muncul akan seperti ini kita. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui landasan mereka. Padahal kan dalam ilmu qiraat sendiri para ulama berbeda. Ya, ini terlepas dari hukum fikihnya ya, antara sah dan tidaknya. Ilmu qiraat sendiri berbeda. Imam Qalun, Waras tidak membaca itu. Ya dari Nafi tidak memasukkan pada Bismillah. Bismillah bukan Al-Fatihah. Misalnya. Jadi mulailah di sini gara-gara sebab itu seakan-akan bergaul dengan orang kafir. Ya, bergaul dengan orang kafir. Sebagian ustadz Indonesia masih seperti ini misalnya. Masih seperti ini. Ya, mereka sampai menganggap ini nih orang-orang yang tamatan Madinah ini Hambali semua itu. Iya, benar. Ada mereka pernah dengar itu. Mereka mengatakan ini orang-orang yang tamatan Madinah ini Hambali semua ini. Mereka ingin datang kepada kita untuk meninggalkan kita dari mazhab Syafi'i. Waliyadzubillah. Karena dia tidak memahaminya, akhirnya seakan-akan ada perang antara Islam dengan kafir di situ antara mereka. Ya, ini waliyadzubillah. Ini pemahaman yang salah. Kemudian berikutnya, fahadatsat min hadhil bidah, hadhil maqamatil arba'atil fi Masjidil Haram. Nah, ini yang terjadi. Terjadilah katanya perkara baru ini dalam masalah ini. Ya, dalam masalah ini di Masjidil Haram. Fi al-maqamati al-arba'ah, baik pada imam-imam yang 4 ini di Masjidil Haram pun sudah ada majelisnya Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki, sudah ada di situ. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Maksumi di kitabnya Hadiyatus Sultan. Berikutnya fata'addadatil jamaah, mulai banyak kelompok pengikut-pengikutnya. Wantasara kullu mutamadhhibin li jama'ati madhhabihi. Dan setiap orang yang mutamadhhib, yang menyandarkan diri kepada madhabnya, mulailah dia itu menolong orang-orang yang jamaah yang ikut dalam madhabnya. Oh iya, memang benar itu. Seperti inilah dia. Jadi madhab kita memang begini. Jadi orang-orang yang ikut dalam madhabnya, mulai dia ditolong, artinya dijelaskan. Fabi amthali hadhil bid'ah hasara iblisu maqsadan min maqasidihi. Di antara contoh, maka dengan contoh perkara baru yang terjadi pada waktu itu, iblis sudah mencapai satu tujuan dari tujuannya. Apa tujuannya? Ala wa huwa tafriqul muslimin, yaitu memisahkan, memecahkan kaum muslimin, wa tashtitu syamlahum, mencabik-cabik perkumpulan persatuan mereka. Syaitan sudah mulai di situ. Na'udzubillahi min dzalik. Walam ya'ti qarnun ba'da dzalika illa wa huwa aktsaru fitnah. Dan tidaklah terjadi masa setelah itu, setelah tahun 400 ini, 500, 600 seterusnya ini, kecuali semakin banyak fitnah yang terjadi. Wa ufaru taqlidan, mulai lebih banyak taklid. Wa ashaddu intiza'an lil amanah, dan banyak orang yang lebih meninggalkan amanah. Asyaddu intiza'an, intiza' artinya meninggalkan amanah, ya, min sudurin nas, dari hati orang-orang, sudah mulai tidak amanah dalam menyampaikan dalil, sudah mulai hatta ma'annu bitarkil khawdi fi amriddin, sampai kemudian mereka lebih tenang untuk meninggalkan, ya,
mendalami dalam urusan agama. Bi an yaqulu, dengan mereka mengatakan apa? Udah. Intinya apa yang di nenek moyang kita begitu sudah. Enggak usah ini lagi gitu loh. Begitulah kami dulu, saya ngerasa. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kita jumpai, ya, inna wajadna aba'ana ala ummah. Kita menjumpai bapak kita itu dalam satu kelompok, satu pemahaman, satu agama. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan kami mengikuti jejak mereka. Ya, kalau bapak kita kunut dulu, ya kunut. Apa dalilnya? Enggak tahu, pokoknya ikut aja. Itulah mulai muncul itu. Ya, nggak pernah kita tahu itu, Pak. Pokoknya kalau sudah selesai, kan bapak-bapak kita kalau sebelum azan, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gitu kan? Baru mulai azan. Ya, apa dalilnya? Ya, kan nenek-nenek moyang kita kayak dulu begitu. Ya, udah begitu aja. Itulah maksudnya. Udah mulai. Ketika ada orang yang mengatakan, oh ini dalam masalah agama, ini dalam masalah fikih, ada tuh. Azan itu cuma azan dalam masalah fikih. Kamu ini, dah mulai itu loh. Muncullah di situ. Apalagi setelah azan kan. Selalu la ilaha illallah, mulailah. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya kan? Terus panjang. Nah, ketika hal-hal ini kemudian disebutkan ya kepada mereka, wah, ini seakan-akan kafir ini orangnya. Ya, ini seakan-akan kita berada dalam Islam, orang itu yang kafir ingin menyelundup. Waliyadzubillah. Nah ini, jadi orang-orang sudah mulai tidak mau mempelajari, tapi daripada kamu akan ini, udah ikutin aja ajaran orang-orang tua kita dulu. Wa ilallahil mustaka wallahul musta'an. Dan kepada Allah kita mengadu, wallahul musta'an, dan kepada Allah kita minta pertolongan. Wa bihi thiqatu alaihi tukran. Wa ma'adzalika, walaupun demikian, fa inna lillahi ta'ifatun min ibadihi la yadurruhum man khadalahum. Ada sekelompok dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak memudaratkan mereka, orang-orang yang menghinakan mereka, wahum hujjatullah fi ardihi, dan dia adalah hujjah Allah di buminya, wa in qallu, walaupun mereka sedikit, nas'alullah an yaj'alana minhum, kita memohon kepada Allah untuk menjadikan kita di antara mereka. Maksudnya masih ada orang-orang yang jujur, yang memegang agama ini dengan sebaik-baiknya. Adapun bulatan besar di situ adalah untuk memulai penjelasan poin berikutnya. Wa ba'da hadhil ard. Ya, jadi beliau hanya di buku ini poinnya beliau hanya sampai di sini. Ya, yang ibu-ibu, bapak yang misalnya ngikutin di buku hanya sampai di sini poin perkembangannya. Adapun setelahnya itu adalah penjelasan sikap-sikap saja. Ya, sikap dari mazhab yang lain, apa keharusan bagi kita, itu poin setelahnya. Jadi tidak ada lagi penjelasan setelah itu. Maka dari sini kita akan tambah beberapa penjelasan, terutama sebab perselisihan, itu nanti. Kemudian ada perkembangan Islam pada masa yang keempat. Kan tadi kita bilang masa tasyrik sampai 11 Hijriah, sampai wafatnya Nabi. Masa yang kedua sebelum mazhab sampai 100 Hijriah, ya, masa sahabat tabi'in. Berikutnya muncul ya fase-fase penyebaran mazhab, yaitu sampai tahun 1300. Kemudian setelah itu muncul masa modern. Ya, muncul fikih modern. Nah, kalau yang mengikuti di slide-slide sebelumnya, maka akan lihat setelah masa taksis, ya, taksis artinya pendirian mazhab. Poin yang tadi kita bahas adalah masa perkembangannya, kemudian yang terakhir. Yang punya slide itu yang terakhir, itu masa tetapnya mazhab. Udah, nggak ada lagi sudah masa perkembangan. Ya, masa perkembangan kan bisa jadi ada masalah yang kebuka, dibahas, dimasukkan kitabnya. Buka masalah, dibahas, dimasukkan kitabnya. Setelah itu sudah nggak lagi. Ya, sudah itu yang dikembalikan padanya. Semua hukum sudah banyak masuk dalam masa perkembangan itu. Kemudian mulai muncul istiqrar. Tetaplah mazhab itu. Ya, tetaplah mazhab itu. Jadi enggak ada orang belakangan, saya mazhab Syafi'i, saya berpendapat begini, enggak ada lagi sudah, gitu loh maksudnya. Paham Bapak maksudnya? Kalau pada masa yang perkembangan kan misalnya mazhab Syafi'i semua. Oh, imam dari mazhab ini misalnya mengatakan begini. Mazhab Hambali misalnya masa perkembangan, Ibnu Taimiyah berpendapat begini misalnya.
Misalnya siapa tadi? Imam Ibnul Madini berpendapat begini misalnya, masih dicari. Sekarang saya mazhab Hambali Pak, saya berpendapat begini, nggak masuk lagi sudah. Jelas maksudnya? Ini sudah masa istiqrar, tetap mazhab tersebut. Orang-orang sudah mulai merujuk kepada fase-fase yang pertama, kedua tadi. Ya, pertama pada masa pendirian, perkembangan, istiqrar sudah cukup. Nah, masa yang setelahnya ini adalah masa fikih modern. Ada waktu? Cukup? Kalau cukup, pekan depan. Cukup? Oke. Fikih pada masa modern kita pendahuluin aja, 2 menit aja. Karena tadi rencana mau bahas. Jadi ciri fikih pada masa modern itu ada beberapa, ada 8. Namun nanti kita penjelasan ada yang belum komplit juga sebenarnya, saya belum edit ini. Yang pertama, mencetak buku fikih. Mungkin gak ada yang sempat hadir nanti. Ya, nanti tapi poin intinya penjelasannya nanti ya. Mencetak kitab fikih, munculnya majelis fikih. Yang kedua, ketiga, munculnya ensiklopedia mausu'ah fikih itu mulai muncul. Ya, ensiklopedia fikih mulai muncul. Yang keempat, munculnya majalah fikih. Dulu enggak ada majalah. Ya, muncul majalah fikih. Yang kelima, adanya website fikih. Dulu enggak ada internet. Ya, website fikih udah mulai sekarang. Bapak coba buka, seret muncul. Masalah apa yang enggak ada? Nah, munculnya situs website fikih. Yang keenam, adanya kelain pembaharuan dalam usul fikih. Ya, kelain pembaharuan dalam usul fikih. Yang pertama kali membuat usul fikih adalah Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Yang ketujuh, banyaknya kasus-kasus baru yang tidak ada pada kitab-kitab sebelumnya. Bagaimana hukum membaca Al-Quran? Contoh yang saya bilang waktu lalu itu. Gimana hukumnya kita membaca Al-Quran menggunakan handphone? Gimana hukumnya tawaf pakai mobil itu Pak? Mobil apa namanya itu? Mobil Golf. Ya. Dulu ada nggak orang tawaf pakai mobil Golf? Nggak ada. Nah, muncul nawazil fikih itu namanya masa modern, dikiaskan dengan keadaan dulu pernah pakai unta, gitu loh. Tapi pada masalah mobil golfnya nggak ada. Itu namanya banyaknya nawazil, kasus-kasus baru dalam masalah fikih yang nggak ada dulu. Yang terakhir yang ke-8, banyaknya jurusan-jurusan, munculnya universitas yang ada padanya jurusan fikih atau fakultas syariah. Setiap orang yang belajar syariah coba berapa kali lulus di dunia ini coba? Bisa ribuan Pak. Misalnya di Lipia saja itu, yang lulus Lipia misalnya, berapa ratus orang? Apakah cuma Lipia yang fakultas syariah? Enggak. UIN juga ada fakultas syariah. Ya, di WIKA juga ada fakultas syariah. Di universitas mana ada fakultas syariah? Belum di Saudi. Universitas Thayyibah ada fakultas syariah. Nah, nanti kita bahas itu. Jadi sekali keluar kan disuruh sama dosennya, kamu mencari permasalahan hukum tentang begini. Kamu mencari hukum tentang begini. Kan mulai muncul itu permasalahan-permasalahan. Oh, menurut imam ini, menurut imam ini, menurut imam ini. Saya misalnya ketika kemarin yang S3 disuruh tulis tentang masalah hukukul mutallaqah, hak-hak orang yang diceraikan. Sesuai dengan surat At-Talaq ayat 1 sampai 7. Nah, mulai kita mencari kan, ini haknya menurut mazhab ini haknya orang diceraikan, bagaimana diceraikan, punya iddah dalam masa iddah atau tidak, diceraikan suami haknya dia diceraikan, masuk enggak dia ketika suaminya meninggal dunia. Mulai apakah termasuk saya dikatakan saya seorang ulama fikih? Enggak. Tutup, sudah enggak ada. Munculnya ini semuanya itu penelitian inilah masa modern itu. Ya, nanti kita insyaallah taala akan kita bahas. Ya. Majelis fikih. Ya, majelis fikih majami' fikih ya. Ya, mereka kumpul membahas suatu masalah, kemudian kumpul hasilnya begini. Kayak di Ustaz itu apa namanya itu di Ustaz Arifin Badri itu buat tim fatwa. Ya kan? Ada apa namanya itu? Fatwa. Ada fatwa di saat itu. Karena itu kan sama, itu satu contohnya. Mereka membawakan masalahnya, ini gimana hukumnya, keluar keputusan. Nah, itu yang seperti itu yang ada sekarang.
Itu saja mungkin cukup panjang kalau kita jelasin, dan penjelasan satu-satu sudah saya tulis di belakangnya, mencetak kitab fikih, kitab contohnya apa saja, muncul perpustakaan, majelis fikih itu seperti apa contohnya, ada banyak saya contohkan, munculnya ensiklopedia fikih, ya di sini ada beberapa, kemudian majalah-majalah fikih ada beberapa juga, website dan contoh-contoh lain insyaallah taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan juga ada waktu untuk kita melanjutkan pembahasan ini insyaallah taala. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu bermanfaat dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.